Mas Amin, monitor Mas Amin. Ya, Mbak. Ya, mungkin kita mulai saja, nggih. Oke. Malam ini siapa nggih yang sambutan? Yang lain belum rawuh ya. Nanti saya aja kalau gitu. Kalau yang lain belum rawuh. Oh, nggih. Ya. Dokter Anis, mohon izin kita mulai, nggih. Nggih, monggo siap. Nggih, Mbak. Ya, izin. Silakan Baik, Mas Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama kita mendengarkan pengajian yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah With You. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah seri yang ke-335. Semoga acara kita sampai sejauh ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam mari kita selalu senantiasa memanjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Muhammad With You seri ke-335 yang kami hormati. Ada beberapa pengumuman sebelum pengajian kita mulai pada malam hari ini. Yang pertama adalah bahwasanya nanti pada saat beliau Dr. Hairunisa Wardani akan menyampaikan materi, kami mohon kepada seluruh jamaah untuk menonaktifkan mikrofon agar kita bisa bersama-sama mendengar dengan jelas dan bisa terserap ilmu nanti yang akan disampaikan oleh beliau. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, langsung saja kita mulai. Ada beberapa susunan acara yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua nanti sambutan, yang ketiga nanti materi, kemudian yang keempat diskusi, dan yang terakhir nanti penutup. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kami mohon kepada Mbak Ratna Yunita untuk sambutan pada kesempatan ini. Kepada Mbak Ratna kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Amin. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya mewakili pengelola yang lain karena belum rawuh, jadi saya mewakili Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Anis, mohon maaf saya off cam menika sembari ngomong. Jadi mohon izin saya off cam. Terima kasih atas perkenannya untuk menjadi salah satu narasumber yaitu di malam ini, Minggu malam dengan sesi sharing ya. Dan tema malam ini adalah COVID anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang biasanya mengikuti pengajian ini, kita beri apa istilahnya? Kita beri sebutan dengan jamaah ini nggih, santri begitu, Dokter Anis. Jadi awalnya pengajian ini diberikan untuk mereka yang sedang menjalani isolasi di shelter. Awalnya seperti itu. Dan itu dimulai dari Agustus tahun 2020. Jadi malam ini adalah seri yang ke-335, artinya sudah sudah melewati bahkan hampir 1 tahun full begitu nggih untuk pelaksanaannya karena ini dilaksanakan setiap malam. Nah, tapi kemudian seiring berjalan waktu tidak hanya mereka yang menjalani isolasi di shelter ataupun isolasi mandiri saja yang ingin mendapatkan materi langsung dari Zoom menika untuk pengajian setiap malamnya, sehingga sekarang kita buka untuk umum. Bahkan peserta menika ada yang sampai dari Sulawesi, kemudian dari Papua juga ada, seperti misalnya salah satu jamaah
aktif kita yang setiap malam mengikuti, misalnya dari Goa, menikah ada Buah Miati, begitu. Assalamualaikum Buah Miati, semoga dalam kondisi sehat. Dan Bapak Ibu yang lainnya, ada yang dari Sampit, begitu, ada yang dari Sumatera juga. Dan pernah kita juga karawuhan itu dari Taiwan, kemudian dari Jeddah, Malaysia, dari Jeddah dan dari Malaysia, begitu. Jadi alhamdulillah pengajian ini makin meluas kemanfaatannya. Dan malam ini Bapak Ibu sekalian, para jamaah atau para santri di Muhammadiyah with You, kita kedatangan tamu yang ini saya rasa spesial juga ya, karena Dr. Anis ini adalah salah satu yang aktif di Kagama, begitu guys, sehingga kita juga karawuhan kedatangan tamu yang saya tidak asing begitu, itu ada Pak D. Heri Pras. Assalamualaikum Pak D. Oke, mungkin Pak D masih sibuk begitu nggih. Kemudian ada Bu Mahsunah yang sekaligus kemarin membantu untuk menautkan dengan Dr. Anis. Matur nuwun sangat Bu Mahsunah karena sudah membantu untuk mencarikan narasumber begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap malam itu kita ada bermacam-macam tema. Jadi kalau Senin dan Kamis malam itu kita tema khusus untuk tema agama. Kemudian Selasa dan Jumat malam itu adalah tema khusus psikologi. Nah, Rabu dan Sabtu malam itu tema khusus kesehatan. Minggu malam itu adalah tema sharing terkait dengan pengalaman entah menghadapi sendiri atau berkaitan dengan pengalaman mendampingi begitu nggih yang terpapar positif COVID-19. Nah, kita nanti akan mendapatkan cerita langsung atau sharing langsung dari Dr. Anis berkaitan dengan COVID anak. Saya rasa semua dari kita pasti berharap bahwa kondisi pandemi ini segera berakhir. Tetapi saya tidak tahu apakah kemudian, mungkin nanti Dr. Anis juga akan menjelaskan itu, begitu nggih, apakah pandemi ini nanti bahkan mungkin malah berubah menjadi endemi, begitu ya Dr. Anis ya. Nah ini tidak tahu apakah bakal akan seperti itu, karena ternyata fasenya ketika saya mendengar informasi dari beberapa sumber lain itu bahkan bisa 5-10 tahun ke depan mungkin memang ini tidak hilang begitu saja gitu. Jadi mungkin ya kalau berkembang menjadi endemi itu apakah benar atau tidak. Nah mungkin nanti Dr. Anis akan mengupas juga tentang itu. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Sekali lagi matur nuwun sangat kepada Dr. Anis yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi malam ini. Semoga menjadi amal jariah beliau. Dan untuk Bapak Ibu sekalian para jamaah, matur nuwun atas hadirnya, atas kedatangannya di acara kami Muhammadiyah with You edisi malam ini. Saya rasa begitu dan mohon maaf atas segala kekurangan selama kami memfasilitasi acara ini. Saya kembalikan kepada Mas Amin. Monggo Mas Amin. Terima kasih banyak Bu Ratna Yunita yang telah memberikan sambutan pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, langsung saja kita rahukan kepada Bu Dr. Hairunisa Wardani, MSc Spesialis Anak. Assalamualaikum Bu Dokter. Bu Dokter Nisa. Waalaikumsalam Mas Amin. Sudah siap nggih? Insya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita simak bersama pengalaman beliau nanti dalam mendampingi anak-anak di rumah sakit kaitannya dengan penanganan COVID anak. Kepada beliau, Dr. Hairunisa Wardani, MSc Spesialis Anak, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator, juga terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa sharing dan sharing pengalaman, sharing ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa kita ambil manfaatnya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini ya dalam rangka untuk belajar bersama. Alhamdulillah sampai pada hari ini kita sudah
hampir 2 tahun ya mengalami pandemi ini, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Semoga sampai pada akhirnya nanti pandemi berakhir, kita semua juga bisa melewati dengan baik. Baiklah, pada malam ini saya akan banyak ini aja ya, share atau cerita tentang pengalaman terutama pada COVID anak. Mungkin saya bisa dibantu untuk share screen Mbak Nila nggih. Mbak Dila, ya. Mbak Dila nggih. Untuk video atau PPT ya, Bu? Boleh video dulu biar lebih menarik. Oke, video yang pertama aja, Bu. Video yang pertama dulu ya. Jadi tentang virus COVID-19-nya dulu. This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. When an infected person talks, coughs, or sneezes, droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, nose, or lungs. One spike on the virus inserts into a receptor molecule on your healthy cell membrane like a key in a lock. This action allows the virus to get inside your cell. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus surface. A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles, which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gathered just beneath your cell's membrane. Then, a new virus begins to bud off from the cell's membrane. Now, with the virus spreading in your body,
how can you develop pneumonia symptoms? For this, PT aja kalau gitu. Langsung PPT-nya dulu aja, Mbak. Oh, J, siap, Bu. Ya. Yang update manajemen COVID anak tadi ya. Sudah muncul, Dokter? Ya, sudah, ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah tentang update pedoman tata laksana COVID-19 pada anak ya. Saya mengambil dari Ikatan Dokter Anak. Jadi ini adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak dan ini sesuai dengan rekomendasi dari Kemenkes. Lanjut. Slide kedua, Mbak. Jadi untuk definisi kasusnya ya, seperti yang kita pahami, yang terbaru, untuk diagnosis COVID-19 ini kita ada sebutan kasus suspek, probable, konfirmasi, dan kontak erat. Ini adalah definisi yang mesti kita pahami, meskipun sebagai masyarakat juga ya, karena maksud saya definisi ini tidak harus dipahami oleh seorang tenaga medis, tetapi masyarakat pun untuk kasus COVID-19 ini harus memahami dengan definisi ini. Kemudian yang terpenting untuk kasus anak, jadi seperti yang kita ketahui sebagian besar kan fokusnya untuk COVID-19 ini hanya berbicara masalah respirasi, jadi pernafasan yang menimbulkan sesak nafas, kemudian desaturasi, gagal nafas. Nah, pada COVID anak ini gejalanya dia lebih luas daripada gejala pada dewasa. Jadi pada anak kita harus mewaspadai gejala-gejala yang tidak khas seperti misalnya diare, kemudian ruam kulit, nyeri perut, muntah, dan lain-lain. Lanjut. Nah, untuk definisinya yang kita sebut sebagai suspek, kalau sebelum bulan, jadi istilah suspek, probable, dan terkonfirmasi ini baru diperkenalkan oleh Kemenkes ini semenjak bulan Februari. Sebelumnya yang dahulu diagnosis yang kita pakai itu dengan sebutan ODP, PDP, dan mungkin semua sudah paham ya dengan diagnosis atau istilah yang sebelumnya. Kalau ODP itu sebutan untuk orang dalam pemantauan. Kemudian PDP pada saat itu dengan kepanjangan pasien dalam pengawasan. Kemudian kalau yang kita sebut terkonfirm itu kalau sudah dibuktikan dengan hasil PCR positif. Nah, pada perkembangannya sejak bulan Desember, istilah-istilah itu sudah tidak dipergunakan lagi oleh Kemenkes. Jadi kita
yang terbaru memakai istilah dengan suspek, probable, dan terkonfirm. Nah, untuk suspek, sebutan ini kita berikan untuk pasien dengan kriteria klinisnya itu minimal ada demam, batuk, kemudian ada nyeri tenggorokan, nyeri kepala, lemah, dan lain-lain. Dan harus ada syarat kriteria epidemiologi. Jadi memang pasien tersebut bertempat tinggal di daerah dengan risiko tinggi penularan COVID. Atau pada pasien yang dia tidak tinggal di daerah dengan risiko tinggi penularan COVID, tetapi dia mempunyai gejala pernafasan yang berat. Ini bisa kita sebut sebagai suspek. Kemudian ini akan kita naikkan derajatnya menjadi probable, itu apabila ditemukan ada hasil pemeriksaan ronsen torak atau ronsen dada yang mengarah adanya pneumonia. Jadi ada peningkatan, kita meningkat diagnosisnya menjadi probable. Atau kalau pada pasien tersebut menunjukkan ada gejala anosmia. Yang anosmia ini yang gejala paling banyak ya. Jadi Bapak dan Ibu pasti sudah kalau ada keluhan anosmia langsung berpikirnya oh itu COVID. Nah, untuk pasien-pasien yang ada keluhan anosmia atau ageusia, jadi kehilangan rasa pada lidah untuk merasakan makanan, ini sudah kita naikkan menjadi probable sebutannya. Kemudian kalau pada hasil pemeriksaan PCR sudah ditemukan positif, baru kita sebut pasien tersebut sebagai terkonfirm sebagai COVID. Lanjut. Jadi itu tadi menunjuk pada istilah-istilah ya, ini berdasarkan kalau yang saya sebut ini pasien yang sudah dengan hasil pemeriksaan confirm PCR positif. Nah, ini klasifikasinya luas ya. Untuk COVID sendiri itu kita bedakan asimptomatik. Jadi ini yang dulu kita sebut sebagai OTG. Jadi hasil pemeriksaan PCR dia ada positif, tetapi dia tidak ada gejala sama sekali. Ini yang kita sebut sebagai asimptomatik atau OTG. Kemudian ada juga yang kita klasifikasikan dengan gejala ringan. Ini hanya demam, batuk, nyeri telan, tetapi dia tidak ada sesak napas. Nah, mulai kita katakan pasien tersebut gejala sedang atau berat apabila sudah ditemukan adanya tanda-tanda sesak nafas. Ini pada pemeriksaan paru ditemukan kelainan suara. Jadi dengan pemeriksaan stetoskop kita bisa melakukan pemeriksaan ini. Tetapi sebagai masyarakat awam sebenarnya kita sudah bisa menentukan apakah pasien ini masuk dalam kategori sedang atau ringan itu hanya dengan cara menghitung frekuensi nafasnya. Jadi seperti yang terlihat dalam slide ini, kalau untuk usia anak-anak dibedakan usia di bawah 2 bulan, kemudian 2 bulan sampai 11 bulan, 1 sampai 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Intinya kalau sudah ada peningkatan frekuensi nafas itu menunjukkan kalau pada pasien tersebut sudah menunjukkan adanya sesak nafas. Dan adanya sesak nafas ini sudah mengkategorikan dia sebagai gejala klinis yang sedang. Nah, untuk kriteria sedang, berat, dan kritis ini secara manajemen dan tata laksananya, pasien tersebut sudah tidak bisa dilakukan isolasi mandiri. Jadi kalau yang asimptomatik atau OTG dan ringan, ini tata laksananya hanya cukup dilakukan isolasi mandiri, sedangkan untuk yang kategori sedang sampai ke atas ini sudah harus dirawat di rumah sakit karena perburukan pada pasien ini bisa saja terjadi sewaktu-waktu dan harus selalu dilakukan monitoring saturasi oksigen. Nah, yang terberat ini yang kita sebut sebagai critical illness ya. Jadi pada pasien dengan risiko gagal nafas. Jadi meskipun secara epidemiologinya pasien-pasien yang masuk dalam kategori kritis ini hanya sekitar 2 atau 3%, tetapi kita tidak pernah tahu sebenarnya yang
nanti akan bakalan masuk dalam kategori kritis ini yang seperti apa, karena kita tidak bisa deteksi di awal. Jadi kalau teorinya memang yang beresiko untuk menjadi berat atau kritis ini, secara teorinya kan hanya pada individu yang berusia sudah geriatri atau usia tua, kemudian pada pasien-pasien yang dia ada komorbid atau ada penyakit kronis yang menyertai. Tetapi pada faktanya, pada pasien-pasien usia muda, pasien yang tidak ada penyulit atau penyakit kronis, ada beberapa yang juga mengalami perburukan menjadi berat atau kritis. Jadi intinya memang kita tidak boleh mengabaikan penyakit ini, meskipun di awalnya tampaknya dia asimptomatik atau ringan, tetapi tetap pada akhirnya kita harus melakukan monitoring yang ketat. Lanjut. Nah, ini adalah gejala yang banyak terdapat pada anak ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau pada dewasa kebanyakan yang dipahami oleh masyarakat atau dipahami oleh awam, penyakit COVID ini hanya berhubungan dengan gangguan nafas atau respirasi. Jadi ada sesak nafas, ada batuk, kemudian gagal nafas. Ternyata sebagian besar bukan yang seperti itu. Justru pada kasus anak itu sebagian besar dia berhubungan dengan sindrom multisistem. Nah, sindrom multisistem itu apa? Jadi ini berhubungan dengan sistemik. Maksudnya organ yang terkena kalau pada anak-anak itu dia lebih ke arah sistemik. Jadi bisa gangguan mata, kemudian kulit, telinga, dan lain-lain. Mungkin nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Lanjut. Nah, ini adalah untuk kriteria multisistem inflammatory syndrome. Jadi ada ruam ya, contohnya ditemukan adanya ruam di kulit, jadi demam lebih dari 3 hari, kemudian ditemukan ada kulit yang kemerahan atau ruam-ruam. Kemudian kadang-kadang ditemukan ada konjungtivitis bilateral. Konjungtivitis itu kalau istilah dalam bahasa Jawanya belek. Kalau mau belok kanan itu ya tangannya ngawe-awe. Ya, jadi ada belekan. Belekan itu keluar kalau di mata tampak kemerahan, kemudian keluar kotoran setiap hari, pagi lebih banyak. Ada keluar air mata yang berlebih, itu yang kita sebut sebagai konjungtivitis. Jadi ini salah satu tanda yang menunjukkan infeksi COVID pada anak. Kemudian ada tanda inflamasi mukokutan pada mulut, tangan, dan kaki. Jadi kalau pada mulut ini biasanya adalah berupa stomatitis, itu nama lainnya sariawan ya. Jadi bisa dalam bentuk sariawan, kemudian bintik-bintik di tangan dan kaki. Kemudian ada penurunan tensi. Kemudian yang sering juga pada anak adalah gejala gastrointestinal. Ini biasa ditandai dengan muntah-muntah, nyeri perut, dan diare. Ya, lanjut slide. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Jadi gambarnya kalau anak itu tidak terduga ya, kalau dewasa sesak nafas. Tapi kalau ada anak yang kita temukan kadang-kadang hanya seperti ini, jadi mata belekan merah. Kemudian pada lidah atau rongga mulut ditemukan ada sariawan. Kemudian di telapak tangan atau telapak kaki kita temukan tanda-tanda kemerahan dan tanda yang lain misalnya pembekakan pada kelopak mata. Ini yang kita sebut sebagai multisistem inflammatory syndrome pada anak. Jadi yang ada gejala seperti ini bisa kita curigai sebagai salah satu gejala dari COVID-19. Lanjut slide. Nah, untuk diagnosisnya sendiri, jadi
semua sudah paham pemeriksaannya adalah dilakukan lab 2 kali minimal dalam waktu 24 jam. Nah, khusus pada anak apabila kita tidak menemukan hasil swab positif pada nasofaring, seandainya ditemukan ada gangguan diare, bisa dilakukan di rektal. Kemudian daerah-daerah yang tidak bisa melakukan swab PCR boleh dilakukan dengan pemeriksaan rapid antibody atau rapid antigen. Lanjut slide, Mbak. Nah, untuk tata laksananya ya, tata laksananya untuk yang di rumah sakit mungkin itu menjadi kompetensi dokter, tetapi untuk yang kasus-kasus ringan sebaiknya memang masyarakat paham. Jadi yang harus dilakukan pada saat isolasi mandiri itu obat-obatan yang diminum apa. Biasanya memang sudah disediakan oleh puskesmas ya. Jadi kalau ada kasus pada anak, yang pertama dilakukan kan mestinya lapor kepada gugus tugas, kemudian biasanya dari puskesmas kemudian mengirimkan obat-obatan ke pasien tersebut. Lanjut. Nah, ini pengawasannya yang dilakukan terutama yang berhubungan dengan pernafasan, yaitu dilakukan pengukuran kadar oksigen. Kalau di rumah sakit alatnya tentunya dia lebih lengkap. Tetapi kalau yang dilakukan pasien-pasien yang di rumah atau yang isolasi mandiri, setidaknya memang seharusnya mempunyai alat saturasi oksigen. Selama saturasinya masih di atas 93%, pasien tersebut masih dinyatakan aman. Lanjut. Nah, ini kriteria pasien yang harus masuk ke rumah sakit ya. Jadi klinis sesak nafas. Apabila pada pasien-pasien anak yang meskipun dia isoman di rumah, dia pada awalnya gejalanya hanya ringan-ringan saja, akan tetapi kalau perkembangannya ditemukan sesak nafas, berarti itu menunjukkan adanya usaha peningkatan nafas atau work of breathing. Ini indikasi untuk segera dibawa ke rumah sakit ya. Patokannya kita melihat dengan cara menghitung frekuensi nafas dalam 1 menitnya. Jadi seperti yang tadi di slide sebelumnya ya, tergantung usianya. Kalau usia di atas 5 tahun, apabila dalam 1 menit kita menemukan frekuensi nafasnya lebih dari 30 kali, itu sudah menunjukkan tanda sesak nafas dan itu sudah merupakan indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Tetapi selama nafasnya masih di bawah angka itu masih diperbolehkan untuk isoman di rumah. Lanjut. Yang ini untuk di rumah sakit tidak dilewatin aja. Ya, dilewatin aja. Lewat saja, Mbak. Ini juga lewat. Ini lewat aja. Jadi pada prinsipnya yang ringan sama yang OTG ya, itu yang dilakukan isoman di rumah. Ini terapi-terapi yang masyarakat sudah sekali ya. Jadi pada intinya untuk kasus-kasus yang ringan atau yang kasus OTG itu sebenarnya kita tidak membutuhkan obat sama sekali. Jadi meskipun banyak sekarang yang viral kan ada ivermectin, kemudian obat-obatan Actemra dan lain itu hanya untuk yang kasus berat. Jadi kalau yang kasus ringan sebenarnya kita tidak perlu sampai ikut-ikutan
mencari obat-obatan yang sedang viral. Jadi cukup sebenarnya suportif aja. Suportif itu hanya vitamin-vitamin, kemudian zinc, antibiotik tidak perlu, obat antivirus juga tidak perlu. Nah, ini adalah pasien yang indikasi untuk dilakukan perawatan di rumah sakit yang sebelumnya, Mbak. Yang tadi, Mbak. Jadi selain dengan gejala yang berat, atau pada pasien anak yang dia sebenarnya gejala ringan, tetapi dia mempunyai komorbid atau mempunyai penyakit kronis. Nah, itu juga indikasi untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Jadi bukan dengan dilakukan isoman di rumah. Yang sebelumnya. Nah, ini ya, jadi pasien-pasien anak yang misalnya mempunyai penyakit jantung bawaan, kemudian pasien anak yang mempunyai penyakit paru kronik, dia mempunyai asma yang berat, asma persisten yang sering kambuh. Kemudian ada penyakit TB-nya misalnya, kemudian pasien anak yang dia mempunyai riwayat keganasan, misalnya ada leukemia, atau pasien anak yang mempunyai penyulit, ada HIV-nya, atau pasien-pasien anak dengan gangguan ginjal. Ini meskipun pada saat awal ditemukan COVID-nya dia bergejala atau bahkan tidak bergejala, tapi untuk pasien-pasien yang mempunyai penyakit-penyakit ini dia wajib dilakukan perawatan di rumah sakit. Lanjut. Yang ini dilewatin aja, Mbak. Jadi ini yang terapi-terapi untuk pasien berat ya. Ini juga lanjut. Lanjut. Nah, yang ini ya, yang banyak ditanyakan, maksudnya untuk telemedicine ini yang banyak kami terima sebagai dokter anak ya. Jadi pada akhirnya kalau dulu kita berpikir pasien COVID itu pasien dewasa yang dia kondisi tidak ada penyulit. Tetapi pada perkembangannya ternyata ibu hamil yang kondisinya entah hamil sehat atau hamil tanpa penyulit, ternyata pada akhirnya banyak tertular penyakit COVID juga. Jadi ini pada akhirnya juga menimbulkan problem buat kami sebagai dokter anak, karena pada akhirnya kami terpaksa harus merawat bayi-bayi yang dilahirkan itu dalam kondisi dia terkonfirmasi sebagai COVID. Jadi seperti di kabupaten kami saja, Wonogiri ya, pada tahun 2020 itu awal-awal pada ibu hamil kami tidak mendapatkan pasien bumil yang hasil PCR-nya positif. Tetapi pada perkembangannya kira-kira pertengahan tahun 2020 itu yang ditemukan di sini hampir 80 ibu hamil dengan PCR positif. Dan makin lama jumlahnya juga semakin banyak. Nah, ini tentu saja menimbulkan problem karena ternyata pada ibu yang hamil dan PCR positif, ternyata memang ada penularan melalui plasenta. Jadi pada bayi-bayi yang dilahirkan ini sebagian besar juga akhirnya didapatkan dengan hasil PCR positif. Nah, sehingga pada ibu hamil pun kita juga harus melakukan penanganan atau tata laksana yang khusus. Jadi berbeda dengan pasien hamil yang tidak menderita penyakit COVID. Jadi mulai dari ruang salinannya, kemudian ruang operasinya, kemudian
untuk ruang perawatan pada ibunya, pada bayinya ini juga harus khusus. Lanjut. Nah, jadi pada bayi ya, bayi sebutannya adalah neonatus. Jadi bayi-bayi yang lahir dari ibu dengan COVID-19 ini harus segera kita lakukan pelacakan. Pelacakannya yang dilakukan apa? Ronsen, kemudian pemeriksaan PCR juga. Jadi prinsipnya kalau ibu hamil dengan PCR positif adalah harus dilakukan pertolongan persalinan di rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk bisa melakukan bantuan salinan dengan tekanan negatif. Jadi kalau seperti di Kabupaten kami yang saat ini bisa menjalankan memang baru rumah sakit tipe B, tetapi perkembangannya karena kasusnya semakin banyak, rumah sakit tipe C pun akhirnya dituntut untuk bisa melakukan persalinan ibu hamil dengan hasil PCR positif. Dan perlakuan yang kita lakukan pada bayinya juga sama ya, jadi dilakukan pelacakan. Karena sebagian besar ternyata juga hasilnya rata-rata PCR-nya positif. Lanjut. Nah, kalau bayi sendiri kita bedakan infeksi COVID-nya itu kita bedakan ada 2 jenis. Jadi yang satu infeksi awitan dini, dia kurang dari 72 jam dia sudah ada gejala. Nah, ini biasanya dia mendapatkan penularan dari ibunya melalui tali pusat. Kemudian ada juga infeksi bayi yang dia terkenanya melebihi setelah 72 jam pasca lahir. Kalau yang sudah melebihi 72 jam pasca lahir ini, biasanya bayi tertular dari ibu tidak melalui tali pusat, tetapi dia tertular karena pernafasan ibu. Jadi mungkin ibunya tidak menjalani prokes dengan baik. Lanjut. Nah, kalau ini yang kita lakukan di rumah sakit ya, jadi tata laksananya pada ibu hamil tentu saja berbeda dibandingkan dengan ibu yang tanpa COVID. Jadi misalnya ibu harus memakai IPD, APD, minimal masker, kemudian tidak dilakukan inisiasi menyusui dini. Kemudian kalau pada rumah sakit yang mempunyai fasilitas memang dianjurkan tidak dilakukan rawat gabung. Jadi antara ibu yang positif COVID dan bayinya kalau bisa dipisahkan dulu supaya tidak terjadi penularan. Tetapi kalau rumah sakit tersebut tidak mempunyai fasilitas, diperbolehkan untuk rawat gabung. Jadi ibu dan bayi tidak masalah dia dalam satu kamar, tetapi ibu harus tetap menjalani prokes, jadi harus selalu memakai masker. Kemudian pada saat tidak menyusui, jarak ibu dan bayi harus diberi jarak minimal 2 meter. Ya, kemudian yang penting lagi, ini banyak pertanyaan yang diajukan kepada kita ya. Jadi sebenarnya pada ibu dengan COVID positif itu boleh tidak menyusui. Jadi semisal pada bayinya hasilnya PCR negatif, kemudian pada ibu hasil PCR positif, ini dari Ikatan Dokter Anak masih dibolehkan untuk memberikan ASI. Kenapa dibolehkan? Karena dari penelitian ini pada ASI tidak terdapat virus. Jadi ibu yang menyusui itu tidak akan menularkan atau mentransmisikan virus melalui ASI. Jadi ASI aman untuk bayinya. Tetapi yang penting pada saat menyusui, yang penting dilakukan oleh ibu adalah harus selalu menjalani protokol kesehatan. Jadi pada saat menyusui dia harus memakai masker,
Kemudian pada saat tidak menyusui, jarak antara ibu dan bayi harus diberi minimal 2 meter. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pada ibu hamil sebenarnya boleh tidak dia mengkonsumsi obat-obatan antivirus. Jadi tidak masalah selama ibu hamil apabila dia terkonfirm positif, obat-obatannya itu tidak akan mengganggu perkembangan janin. Kemudian ibu hamil atau menyusui juga rekomendasi yang terbaru dia boleh menjalani imunisasi dan vaksinnya itu juga tidak akan mempengaruhi terhadap perkembangan bayi. Ya, mungkin itu saja. Sudah yang terakhir ya, Mbak. Mungkin bisa dilanjutkan diskusi. Waktu saya kembalikan lagi kepada moderator, nggih. Baik, terima kasih banyak Dr. Nisa telah menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, bagi yang ingin berdiskusi, mohon untuk tulis di room chat ataupun raise hand. Ini ada yang raise hand atas nama Ibu Eni S. Mintari. Assalamualaikum Ibu Mintari. Halo, Ibu Mintari, masih bergabung? Baik Bapak Ibu, ada yang didiskusikan sama Dokter kaitannya dengan penanganan COVID khususnya buat anak-anak? Mungkin dari moderator kalau mau menanyakan. Baik Dokter, iya. sedikit ingin mengetahui kondisi di rumah sakit seandainya misalnya kondisinya anak yang terpapar COVID itu sendiri, sebaiknya kita memberitahu tidak sih anak itu bahwasanya dia tuh harus menghindari orang lain dan lain sebagainya, itu perlu kita kasih tahu atau kita biarkan saja dia untuk tidak terlena dengan penyakit yang dialami. Iya, jadi justru dengan kondisi pandemi sebenarnya justru kita bisa menanamkan kedisiplinan pada anak ya Mas ya. Jadi kita membiasakan anak untuk memakai masker, kemudian dia berjarak dengan yang lain. Itu justru pada saat pandemi ini bisa kita ajarkan kepada mereka. Kemudian yang penting diketahui juga sebenarnya pada anak ini berbahayanya apa dibandingkan dengan dewasa. Kalau pada anak ini justru dia sebenarnya sebagai spreader-nya dia lebih kuat daripada dewasa. Jadi pada anak-anak itu karena dia sistem imunnya dia masih bagus, dia kebanyakan kalaupun terpapar, dia lebih banyak bergejala ringan dibandingkan dewasa. Nah,
dengan kondisi seperti ini memang karena anak merasa masih sehat, dia potensi untuk menjadi sterilnya itu lebih tinggi. Makanya kalau dari IDAI sendiri seperti misalnya masalah atau pendidikan belum dibolehkan untuk TM tatap muka itu sebenarnya kan salah satunya karena pertimbangan bahwa anak itu merupakan spreader atau dia menjadi inang yang baik untuk terjadinya resiko penularan ke orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau pada anaknya sendiri mungkin dia gejalanya ringan ya. Kita jarang sekali mendapatkan pasien anak yang gejalanya berat, itu jarang. Seandainya gejalanya berat pun pada anak misalnya dia diare yang sangat banyak atau muntah-muntah yang sangat berlebihan itu tetapi biasanya dalam beberapa hari baik. Jadi tidak sampai keburukan seperti dewasa. Nah, dengan kondisi seperti ini ya akhirnya anak itu justru di dalam tubuhnya dia virusnya itu berkembang, tetapi dia kondisinya sehat. Makanya dia resikonya menjadi spreader, justru menularkan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini akan berbahaya apabila di dalam rumah itu ternyata dia tinggalnya ada bersama dengan kakek neneknya yang usianya misalnya sudah tua atau ada yang punya komorbid. Mereka ini yang berisiko untuk tertular. Kalau pada anaknya sendiri sih aman. Maksudnya pada anak itu secara epidemiologinya yang bergejala berat itu jumlahnya lebih sedikit dibanding yang usia-usia dewasa. Baik dok, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan dok di room chat. Ini dari Ibu Novi Siswanti. Mengapa kalau COVID pada anak kok malah lebih kuat dari dewasa ya? Dan mengapa anak-anak sebelum 18 tahun itu tidak divaksin? Nah, ini yang sekarang sudah dirubah ya. Jadi dari rekomendasi terbaru kan pada anak-anak justru usia 12 sampai 18 tahun dia masuk dalam salah satu target untuk vaksin. Kemudian mungkin yang ditanyakan Bu Novi tadi ya itu kenapa COVID pada anak-anak lebih ringan? Iya, itu memang untuk COVID yang jenis virus yang lama ya. Tapi untuk yang Delta ini, jadi yang saya jelaskan tadi dia baru maksudnya saya lebih fokus ke kasus-kasus yang bukan varian baru, bukan Delta. Karena untuk yang Delta ini meskipun kasusnya belum banyak, tetapi teorinya ternyata dia sangat berlainan dengan COVID yang terdahulu. Jadi untuk Delta memang lebih hati-hati karena sasaran dari Delta anak-anak. Jadi ya memang kita tidak boleh meremehkan meskipun yang tadi saya fokuskan dan yang tadi itu memang varian lama ya Mas ya, varian yang loh. Jadi varian yang lama itu memang dia ke anak itu dia relatif lebih ringan, tapi kita tetap harus hati-hati dengan varian yang baru ini. Varian yang Delta ini ternyata justru target kebanyakan anak. Kemudian karena sasarannya kebanyakan anak, sehingga dari pemerintah pun akhirnya untuk vaksinasi dan imunisasinya kemudian memang bergeser yang tadinya hanya untuk usia 18 tahun ke atas, akhirnya diturunkan untuk usia 12 sampai 17 tahun pun dimasukkan dalam target. Nah ini salah satunya kan memang untuk meningkatkan cakupan vaksin dan yang lain tujuannya juga untuk menghadapi varian Delta. Nah untuk ini memang kita tidak boleh lengah ya, karena secara teorinya ternyata yang varian Delta ini dia sangat jauh berbeda dengan varian lama, diantaranya risiko penularannya dia 8 kali lebih banyak, lebih besar daripada varian lama, kemudian pada anak-anak dia juga lebih berat, jadi tantangan juga buat kita mudah-mudahan bisa menjaga anak-anak kita jangan sampai menjadi korban.
Karena kalau terus terang, saya yakin kalau semisal anak-anak itu menjadi sasaran atau target dari virus, pandemi ini akan makin buat kita makin beban berat. Ya, baik dokter. Ini lanjutan ini dari apa yang dokter sampaikan tadi kaitannya dengan varian Delta. Ini dari Ibu Nurholik. Mohon izin bertanya dok, apakah varian COVID Delta juga bisa menginfeksi pada anak? Dan bagaimana penanganan pertama jika terjadi pada anak? Iya, jadi justru memang varian Delta ini salah satu sasarannya memang pada anak. Cuma alhamdulillah sampai saat ini kekhawatiran itu memang belum kita jumpai ya Bu ya. Jadi memang dulu pada waktu awal-awal kita naik ke gelombang 2 ini ya, gelombang 2 yang peningkatan kasus belakangan ini, memang sempat ada kekhawatiran kita bahwa ini adalah varian Delta. Kemudian kasus anak kita khawatir meningkat sekali, tetapi alhamdulillah ini kita sudah mulai menurun lagi ya, termasuk kasus anak, dan kita temukan juga alhamdulillah tidak seberat dugaan kita seandainya kena Delta. Mudah-mudahan memang Delta tidak masuk ke kita ya, mudah-mudahan. Kalau di sini sendiri, kalau di daerah saya sendiri memang sampai saat ini kita belum menemukan yang varian Delta. Jadi ya ini termasuk salah satu yang kita syukuri, belum pernah ketemu, dan saya berharap jangan sampai ketemu. Baik dokter, ini ada pertanyaan lainnya ini dari Ibu Lilis Dewi. Pada anak yang ada riwayat autoimun atau HSP dan 6 bulan yang lalu ternyata pernah PCR terus positif dengan gejala ringan. Nah, apakah bisa dilakukan vaksinasi COVID-19? Saat ini anaknya beliau umurnya 15 tahun. Nah, pertanyaannya bagus sekali ya. Itu termasuk kasus spesialistik sekali. Jadi pada pasien anak yang dia menderita penyakit autoimmune disease, pada pasien-pasien ini dia harus dipastikan saat ini dia masih mendapatkan terapi-terapi prednison atau tidak. Karena pada autoimun memang obat-obatan yang diberikan adalah obat untuk menekan imun. Sehingga apabila kita memberikan vaksin yang vaksinnya berupa vaksin hidup, ya kita tidak berani. Ada anak dengan penyakit autoimun masih dalam masa pengobatan, vaksin yang boleh diberikan pada anak tersebut hanya vaksin yang berupa vaksin mati. Jadi vaksin ini kan pembuatannya ada berbagai macam. Jadi vaksin yang dibuatnya dari virus yang sudah dimatikan, kemudian vaksin yang dibuat dari virus yang dilemahkan, atau vaksin yang dibuat dari mRNA. Nah, sebenarnya kalau dia diberikan vaksin dari virus yang sudah dimatikan, misalnya jenis Sinovac, ya itu sebenarnya aman, tetapi tetap harus dikonsultasikan dengan dokter yang merawat, karena sebenarnya untuk vaksinasi pada COVID ini sebenarnya yang mau kita capai adalah herd immunity kan, asal dari seluruh populasi sebanyak 70% dia sudah mendapatkan imunisasi. Insya Allah anak yang tidak mendapatkan imunisasi pun dia aman karena terlindung oleh orang-orang di sekitarnya yang sudah terimunisasi. Ya mudah-mudahan, kalau harapan saya itu mudah-mudahan yang sehat-sehat itu dia tidak anti imunisasi. Jadi yang sehat mau ikut partisipasi dalam imunisasi sehingga tercapai 70% populasi bisa vaksinasi, sehingga pada anak-anak yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi ini dia aman, terlindung oleh mereka. Harapan kita sebenarnya itu, Bu. Jadi seandainya
adik tadi tidak bisa imunisasi, yang penting prokesnya ya, yang prokesnya dijaga, kemudian dia memang sementara ya selama pandemi ini berada ya jangan keluar-keluar dulu. Tetapi tetap harus dikonsultasikan dengan dokter yang merawat. Prinsipnya kalau dia sudah tidak minum obat imunosupresan sebenarnya aman untuk diberikan vaksin. Baik Bu Dokter, terima kasih banyak atas respon terkait dengan pertanyaan dari Ibu tadi. Baik, ini ada lagi Bu Dokter, pertanyaan dari Bu Hera Merdeka. Assalamualaikum dokter, saya mau sharing waktu bulan Juni kemarin saya dan suami sakit COVID. Anak saya usianya 4 tahun lebih, alhamdulillah sehat sampai sekarang. Nah, yang ingin beliau tanyakan, apakah yang mempengaruhi itu agar dapat sharing ke keluarga lain supaya tidak panik karena kami isolasi mandiri di rumah saja. Terima kasih. Iya. Jadi begini, prinsipnya kenapa toh pada pasien yang sama-sama mendapatkan infeksi COVID itu ada yang berat, kemudian ada yang ringan, kemudian ada yang gejalanya sedang. Nah sebenarnya yang membedakan ini semua itu memang di faktor virus sendiri, bisa juga dari faktor individu yang mengalami sakit itu sendiri. Jadi kalau dari sifat virusnya sendiri, virus itu macam-macam sifatnya, meskipun sama-sama COVID-19 ya, sama-sama COVID-19, tetapi virulensinya tiap-tiap virus. Nah, kebetulan yang masuk ke tubuh adik itu mungkin dia memang jenisnya satu. Kemudian mungkin virus yang masuk itu jumlahnya sedikit, itu juga mempengaruhi. Makanya protokol kesehatan selalu memakai masker, itu sangat penting karena kalau kita selalu memakai masker, kita jarang kita lepas, seandainya ada virus yang terhirup masuk ke dalam tubuh kita, itu juga jumlahnya tidak akan sebanyak dibandingkan dengan orang yang tanpa masker. Jadi beda, jumlah virusnya yang masuk juga mempengaruhi, kemudian jenis virus yang masuk, ya seperti manusia juga, dia ada virus yang kuat, ada virus yang lemah, itu juga pengaruh juga. Nah, kemudian dari individunya sendiri, pada anak yang terinfeksinya sendiri itu juga beda-beda karena daya tahan tubuh, kekebalan masing-masing anak itu juga berbeda-beda. Pada anak yang daya tahan tubuhnya bagus, dia memang selama ini mendapatkan gizi yang cukup, kemudian paparan sinar matahari yang cukup juga, karena seperti kita tahu, paparan yang cukup ini kan penting untuk pembentukan vitamin D ya. Jadi pagi 15 menit atau siang dia ada berjemur tapi tidak perlu lama-lama. Ini kan penting untuk pembentukan vitamin D. Nah, pada individu-individu yang kebetulan status gizinya bagus, kemudian kecukupan vitaminnya bagus, ya pada saat terserang virus pun dia lebih kuat daripada anak yang memang status gizinya tidak bagus. Ini mempengaruhi, Bu. Selain itu tentunya ada penyakit-penyakit yang mendasari seperti yang saya sebutkan tadi, dia ada penyakit kronis atau komorbidnya. Jadi anaknya dia tidak ada masalah kesehatan apapun, tidak ada asmanya, tidak ada TB-nya, tidak ada penyakit ginjal, itu ya dia relatif lebih ringan dibandingkan dengan anak-anak yang mempunyai penyakit kronis. Itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa lebih jelas ya, Bu ya. Baik dokter, terima kasih banyak. Kaitannya terkait dengan penggunaan masker ini. Salah satu jamaah kita bertanya, Bapak Indro Mulato. Ini bertanya kaitannya dengan kan banyak nih jenis masker yang ada di pasar yang membuat bingung untuk menentukan jenis masker yang aman untuk digunakan.
Kira-kira masker yang recommended yang bisa benar-benar melindungi dari virus COVID-19 ini apa, dokter? Ya, pertanyaannya bagus ya dari Pak Indro Mulato ya. Jadi untuk masker ini sebenarnya kita bedakan, ada masker medis, kemudian ada masker kain ya, masker imunitas, kemudian masker yang dipakai untuk tenaga medis. Nah, untuk rekomendasi yang terdahulu dari WHO sebenarnya masker itu untuk masyarakat yang di komunitas, kalau dulu kan rekomendasinya sebenarnya masker kain saja sudah cukup, tetapi untuk kondisi yang terakhir karena yang kita hadapi sekarang ini varian Delta ya. Varian Delta yang seperti kita ketahui dia resiko penularannya dia jauh lebih tinggi daripada varian lama. Itu WHO kemudian dia merevisi lagi tentang pemakaian masker ini. Jadi yang disarankan untuk saat ini adalah penggunaan masker double. Jadi yang satu bedah, yang satu masker kain. Nah, kalau masker bedah yang kita tahu, masker bedah itu sebutan kita adalah yang mempunyai 3 lapis ya, 3 lapis, 3 play ya sebutan kita. Tentu saja mereknya macam-macam, beda-beda untuk masker bedah itu. Tetapi yang penting kalau sudah ada izin Kemenkes kalau menurut saya, kalau merek-merek kan ya makin mahal makin bagus. Pastinya seperti misalnya merek Sensi, dia pasti lebih bagus daripada yang lain karena dia lebih mahal. Tetapi prinsipnya kalau sudah ada keterangan di tempatnya dia sudah sesuai dengan rekomendasi Kemenkes, menurut saya itu sama pakai. Dan situ dinyatakannya dia sebagai apa? Kalau sebagai masker medis atau surgical mask atau masker medis, berarti dia sudah 3 lapis. Nah, 3 lapis kita tambah dengan masker kain yang 2 lapis. Jadi otomatis ada 5 lapis. Itu sudah aman. WHO tidak merekomendasi untuk penggunaan masker medis lapis 2 ya. Jadi dua-duanya medis itu kenapa tidak dianjurkan adalah ditambah dengan kain. Karena kalau bedah ditambah bedah nanti luar ia justru terhambat dan akibatnya udara malah masuknya dari sela-sela pipi dan hidung. Jadi yang harus menjadi perhatian kita pada saat memakai masker itu dan sering luput dari pengamatan kita adalah pada saat nempel di pipi atau pada saat menutupi hidung. Itu banyak kelemahannya di situ. Apalagi kalau masker kita rapat ya, maksudnya sudah memakai double 2, otomatis aliran udara yang dari luar sangat terhambat. Itu nanti dia akan berusaha masuk dari tarikan kita akan nariknya dari sela-sela pipi. Makanya ya kita tidak boleh lengah, itu nempel di pipinya itu harus benar-benar nempel. Kalau saya lihat sering di jalanan itu, saya lihat banyak yang pakai masker masih pada salah. Jadi kadang pakai maskernya nggak nempel di pipi atau malah kadang dipelorotkan sampai di bawah hidung. Itu banyak sekali. Makanya yang penting pakai masker tapi juga disiplin yang memang menutupi hidung. Pakai masker dan disiplin gitu, dokter ya. Ya. Bebas Baik. pokoknya, Baik, tapi minimal 2 ya. Yang saat ini minimal 2 minimal 2 ya. Ya, ditambah masker kain. Ya. Baik, Bu Dokter, ini ada yang raise hand ini, kita sebelum ke room chat juga nih. Mungkin Bu Mahsunah ingin bertanya langsung. Assalamualaikum Bu Mahsunah. Atau mungkin Bapak Ahmad Amin. Assalamualaikum Bapak Ahmad. Terus gue lompat. Belum unmute ini Pak.
Masih, nah ya. Oke, terima kasih Pak Muhammad Aminullah. Iya. Agak mirip dengan nama saya. Iya. Iya, Go, Pak. Bu Dokter mau tanya. Saya Amin dari Jogja. Saat ini kan pada waktu PPKM level 4 ini kan ada ketentuan kalau misalnya bepergian itu misalnya anak harus sudah divaksin. Kemudian menunjukkan apa namanya hasil tes apakah antigen atau PCR. Nah, tapi ada keterangan kalau anak di bawah 12 tahun itu tidak boleh bepergian. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau misalnya orang tuanya ini keduanya bepergian, kemudian anak ada yang di atas 12 tahun sudah, kebetulan anak saya 12 tahun, yang 12 tahun ke atas ini sudah vaksin semua, sudah dua dosis. Nah, tetapi ada yang umur 10 tahun ini belum boleh divaksin. Apakah harus tinggal di rumah, Bu ya? Terima kasih. Makasih banyak Pak Amin. Oh, Bu, ini pertanyaannya sangat susah ya, karena menyangkut kebijakan ya, menyangkut kebijakan. Tetapi kalau dari sisi medisnya, karena saya sebagai dokter, sisi medisnya, karena ini masih pandemi, memang sebaiknya ya sebaiknya di rumah dulu, tidak usah kemana-mana dulu. Kalau memang itu bepergiannya dalam rangka apa, misalnya gitu, urgent sekali atau tidak. Sebenarnya yang bepergian dibolehkan itu kalau bepergian yang urgent. Kalau bepergiannya hanya untuk urusan yang tidak urgent, sebaiknya memang tidak usah dulu ya. Kemudian juga sebenarnya sudah lumayan ya, usia 12 tahun dia sudah mendapatkan vaksin ini. Saya salut, malahan di kota-kota lain kita masih fokus dengan vaksin untuk usia lansia sampai anak-anak. Di sini saja usia 18 tahun juga belum kok. Sebenarnya di Jogja sudah bersyukur itu usia 12 tahun sudah dapat vaksin. Tapi maksud saya gini, meskipun sudah dapat vaksin ya, tujuan dari vaksin itu sebenarnya memang kekebalan individu. Tujuan vaksin itu ada dua, jadi untuk kekebalan individu, untuk anak yang mendapatkan vaksin sendiri, yang satu adalah untuk komunitas, jadi tujuan untuk herd immunity. Nah, untuk tujuan individu ini, anak yang mendapatkan vaksin itu pada saat dia terpapar, dia akan terkenanya gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan anak yang tidak mendapatkan vaksin. Itu keuntungan secara individu. Jadi dia bisa terhindar, salah satunya yang mendapatkan vaksin ya, bisa terhindar dari kematian akibat keparahan dari COVID-nya, dia lebih ringan atau bahkan tidak bergejala pada saat dia terpapar. Keuntungan secara individu ini. Tetapi keuntungan yang kita cari sebenarnya keuntungan untuk komunitas, jadi keuntungan herd immunity. Apabila dalam lingkungan itu sudah 70 ya minimal 70 dari populasi itu sudah mendapatkan vaksin, nanti kekebalan kelompok akan tercapai dan resiko untuk penularan di kelompok itu dia akan makin tipis dan lama-kelamaan penyakit akan habis kalau sudah terjadi kekebalan kelompok. Nah, jadi dengan mengingat itu tadi, kalau putra-putranipun Pak dosen Pak Amin itu dia sudah mendapatkan vaksin, tetapi sebenarnya untuk kemana-mana belum aman karena dia masih bisa terpapar juga, meskipun dia kenanya ringan loh, tapi dia masih bisa terpapar karena saat ini target yang ada di kita itu masih di bawah 20%, di bawah 10% mungkin malahan. Di Jogja saya nggak tahu, tapi di kelompok di populasi itu cakupan vaksinnya masih sangat rendah. Jadi di luar sana itu virusnya itu masih gentayangan banyak sekali. Prinsip kita seperti itu. Tapi kalau
sudah tercapai 70% ya, sudah kekebalan kelompok tercapai itu virus yang tayang di sana itu ya sudah banyak berkurang, jadi aman. Makanya yang penting meskipun sudah vaksin, prokesnya tetap dijalani. Kan prokes 5M-nya itu salah satunya kan menghindari kerumunan. Kemudian harus di rumah dulu kan salah satunya itu. Jadi meskipun sudah vaksin tetap prokesnya dijalani dulu, jangan kemana-mana dulu. Begitu ya. Mudah-mudahan dikurang jalan-jalannya ya Pak Amin ya. Banyak sekali jalan-jalan itu. Baik Bu Dokter, ini satu lagi dari Bu Mahsuna. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Mbak Anis, beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ini ya, semasif ini, saya pernah baca kisah tentang long COVID pada anak. Bahwa anak itu setelah dites negatif ternyata ada beberapa masalah di tulang belakangnya, di sarafnya, dan setelah dilakukan penanganan itu oleh dokter ditengarai bahwa ternyata virus itu masuk ke tulang belakang tersebut dan menyebabkan adanya masalah. Saya nggak tahu bagaimana kondisi seperti itu kan ternyata cerita itu ada di luar negeri. Apakah bisa ada kemungkinan long COVID juga terjadi pada anak-anak yang mungkin pernah Bu Dokter temui di sekitar Bu Dokter? Itu yang pertama, pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ada beberapa teman saya itu pada saat kehamilan sampai melahirkan itu beliau itu terpapar COVID. Yang pertama setelah melahirkan alhamdulillah selamat dan bayinya ternyata tidak apa-apa walaupun si ibu itu mengalami semacam gejala yang luar biasa, tapi alhamdulillah anaknya sehat walafiat gitu ya dan tidak terpapar COVID gitu. Nah, yang kedua ada kejadian juga si ibu meninggal, tapi ternyata anak-anaknya juga sehat-sehat aja. Kemungkinan seperti itu bisa juga terjadi enggak Bu Dokter? Jadi ternyata di ibunya itu bisa sangat parah dan alhamdulillah anak-anaknya bayinya sehat, atau mungkin saya yang tidak terlalu mendengar berita tentang anak-anaknya. Yang saya dengar anak-anaknya itu diasuh oleh neneknya atau orang lain tuh baik-baik aja, sementara ibunya ada yang dirawat, terus yang satunya itu juga sampai meninggal dunia gitu. Nah, mungkin Bu Dokter bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang ada, bisa nggak kejadian itu terjadi di sekitar kita gitu. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi long COVID ini memang terus terang ini yang menjadi perhatian utama dari Ikatan Dokter Anak ya. Jadi memang untuk kasus anak, alhamdulillah banyak yang diselamatkan, maksudnya banyak. Tetapi yang paling dikhawatirkan justru long COVID-nya. Kenapa dikhawatirkan? Karena kalau sampai terjadi long COVID ini merupakan suatu bencana buat kita, karena anak-anak itu kan generasi muda, generasi penerus. Dan long COVID ini ternyata kebanyakan memang berhubungan dengan tumbuh kembang. Teorinya dia banyak berhubungan dengan tumbuh kembang, jadi dia menyebabkan anak menjadi mudah kelelahan, sesak nafas, dan yang terbanyak yang tadi disebutkan Mbak Sunah tadi ya, yang berhubungan dengan saraf. Dengan saraf ini yang dilaporkan, ini yang sementara yang banyak dilaporkan ini
memang gangguan tumbuh kembangnya. Jadi anak menjadi tantrum, misalnya itu ada berkembang jadi ADHD, kemudian autis seperti itu masih teori juga. Tapi itu memang mengarah ke situ. Sementara ini secara teorinya ada, dan terus terang karena memang ini masih penyakit baru ya, masih penyakit baru, dan dari IDAI sendiri juga masih dalam observasi, tapi laporan long COVID ini sudah terjadi. Dia biasanya terjadi antara 2 minggu sampai 6 bulan setelah terpapar dengan COVID. Ternyata laporan demi laporan itu mulai ada. Saya sendiri yang pernah saya dapatkan, pasien saya yang sudah sembuh dari COVID, bayi, itu kemudian berkembang menjadi epilepsi, ada 1 kasus. Jadi dia tidak ada satu penyebab apapun yang menjadikan dia menjadi pasien epilepsi, tapi ternyata dia berkembang jadi epilepsinya lumayan berat. Padahal dia pada saat dulu terpapar pada saat bayi itu dia gejalanya ringan saja. Jadi ini salah satu yang masih jadi perhatian kami, Ikatan Dokter Anak, karena yang kita khawatirkan justru long COVID-nya, karena berkaitan dengan kualitas anak nanti. Kemudian yang pertanyaan nomor 1 tadi ya, yang berhubungan dengan tulang belakang tadi ya, iya memang secara teori ya, karena kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini dia mempunyai reseptor namanya AC2 ya. Reseptor virus COVID ini ternyata dia tidak hanya berikatan, jadi yang namanya reseptor dan virus itu dia ibaratnya seperti kunci dan gembok ya. Kunci dan gembok itu kalau cocok klek gitu dia akan manifestasi klinis menjadi penyakit. Nah, keistimewaannya COVID ini dia kuncinya itu cocok untuk banyak organ. Jadi di mana-mana dia itu cocok. Kalau virus-virus yang lain kan tidak seperti itu. Misalnya virus hepatitis dia ya hanya cocoknya liver aja. Virus saluran nafas dia cocoknya hanya di saluran nafas aja. Nah, COVID itu jahatnya kenapa? Dia di organ manapun dia ternyata cocok. Dan yang terbanyak kalau pada anak dia ternyata bagian otak salah satu yang jadi sasaran targetnya. Makanya tadi benar yang dilaporkan tadi yang di luar negeri, kok kemudian tulang belakangnya dia menjadi terkena akibat dari long COVID. Ya secara teoritis memang seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua yang tentang bayi dengan COVID-19 ya, bayi yang dilahirkan dari ibu dengan COVID-19. Nah ini kalau yang terdahulu terus terang untuk tahun 2020 itu memang kasus yang saya hadapi kebanyakan bayinya gejalanya ringan saja, ringan-ringan. Ibunya juga ringan kalau yang dulu. Tetapi semakin ke arah sini itu ternyata gejalanya lebih berat dibanding yang dulu-dulu. Ibunya juga berat, bayinya juga berat. Bayi kami yang sampai saat ini meninggal karena COVID, bulan ini saja saya mendapatkan ada 2 kalau nggak salah. 2 itu punya saya sendiri, maksudnya pasien saya sendiri. Pasien dokter yang lain belum saya hitung. Itu dia sempat lahir, maksudnya lahir kondisinya dengan kondisi gagal nafas pada saat dilahirkan, pakai ventilator, kurang lebih 3 hari dan tidak tertolong. Itu ada. Kemudian bayi yang dilahirkan dengan IUFB. IUFB itu belum sempat bernafas, dia sudah meninggal di dalam kandungan. Ini jumlahnya jauh lebih banyak. Dan ini kami hadapi sendiri. Jadi saya mendapatkan bayi lahir sudah meninggal ini, sudah kasus dalam bulan ini. Kemudian kondisi ibu, dia berat juga banyak. Kondisi ibu ringan juga banyak juga. Jadi maksud saya, kita tidak bisa memang memisah-misahkan, pokoknya kalau ibunya berat, anak pasti ringan. Ya enggak juga, karena ternyata ibunya yang kasus saya itu ibunya juga selamat, tapi pada saat dilahirkan bayinya meninggal setelah usia 3 hari, ada yang meninggal pada saat dilahirkan, ibunya juga selamat baik-baik saja. Jadi memang tidak bisa
kita tidak bisa mengatakan pokoknya kondisi bayi pasti lebih dari ibu, tidak bisa. Yang jelas perkembangan semakin ke arah ke sini itu gejalanya semakin bervariasi dan semakin lebih berat dibandingkan yang dulu-dulu. Ini saya memang kurang maksudnya laporan untuk saat ini memang belum ada angkanya pasti, tapi ibu hamil yang meninggal karena COVID ada beberapa, kemudian bayi yang meninggal karena COVID juga ada beberapa. Tahun lalu tidak ada, jadi tahun 2020 aman karena bayi yang COVID ini kita bisa atasi semua baik-baik saja. Jadi memang sepertinya makin ke arah sini tuh mutasinya nggak tahu. Ya mudah-mudahan sih hanya dugaan saja. Tapi mudah-mudahan kalau minggu-minggu ini sudah sangat berkurang kasusnya. Mudah-mudahan ini bisa melegakan kita ya. Agak bersyukur karena ruangan kita pun untuk minggu-minggu ini sudah sangat jauh berkurang dibanding yang bulan-bulan lalu. Semoga berkurang terus. Kasus anak. Okay. Begitu juga untuk kasus anak untuk bulan-bulan yang lalu itu saya itu sampai stres karena tiap kali anak demam, anak muntah atau diare tiap kali di PCR selalu positif. Ini anak yang periksa di poli anak loh. Tapi belakangan ini lebih banyak yang negatif dibanding yang positif. Jadi sudah cukup melegakan. Baik, terima kasih banyak Bu Tarnisa yang telah memberikan materi pada malam hari ini dan juga kepada seluruh jamaah. Mohon maaf kepada seluruh jamaah. Bu Dokter mohon izin, ini sebenarnya waktunya sudah jam 21 lewat 7 menit ini. Tapi beberapa jamaah ada sekitar 6 pertanyaan ini. Apakah mau diteruskan atau bagaimana Bu Dokter izin? Kalau saya monggo saja Mas. Oh, oke, ya. Sekali lagi Dokter, saya rapel kaitannya dengan pertanyaan dari Bapak Ibu jamaah sekalian sebagai penutup pengajian kita pada malam hari ini. Dari Ibu Novi Siswanti, ini mohon izin dokter, jenis vaksin yang paling aman untuk ibu hamil dan menyusui apa nih kira-kira? Aduh, pertanyaannya susah ya. Karena untuk ibu hamil dan menyusui ini rekomendasinya dari POGI ya. Jadi Persatuan Dokter Opjin. Persatuan Dokter Opjin, tetapi kalau tidak salah memang informasinya apa ya? Sinovac mungkin ya. Sinovac. Saya kurang paham soalnya. Ya. Kalau pada anak, kalau pada anak, karena rekomendasinya kan di Ikatan Dokter Anak itu untuk saat ini memang rekomendasinya baru Sinovac. Kalau untuk ibu hamil, ya untuk ibu hamil, mohon maaf saya memang belum begitu paham. Tapi yang jelas kalau dari POGI itu rekomendasinya memang ibu hamil aman untuk diberikan vaksin ya. Jadi malah ibu hamil dia termasuk sasaran utama yang harus segera mendapatkan vaksinasi. Di Kabupaten Wonogiri sendiri saat ini juga sedang pendataan untuk ibu hamil. Tapi yang mengagetkan kenapa pandemi ibu hamilnya malah naiknya banyak sekali ya. Di situ peningkatannya ngeri sekali ibu hamilnya. Saya saja sampai kaget kemarin mendengar ada 3.000 apa gitu ibu hamilnya. Kenapa pandemi ini ini sebenarnya kalau dari BKKBN kemudian dari Ikatan POGI sendiri itu sebenarnya selama pandemi ini kalau bisa malah rekomendasinya disuruh menunda dulu menunda kehamilan, persalinan. Tapi entah kenapa malah terjadi ledakan ini yang agak kaget kita. Ya.
Terima kasih banyak Bu Dokter, kaitannya dengan bahwasanya untuk anak-anak yang direkomendasi Sinovac nih Bu Dokter ya. Ya, sementara Sinovac. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya terkait dengan beberapa pertanyaan dari jamaah sekalian belum bisa kita diskusikan di sini. Semoga di lain waktu kesempatan bisa kita bersama-sama bahas dengan pemateri-pemateri kita di hari berikutnya gitu. Nggih, Bapak Ibu jamaah sekalian. Terima kasih banyak Bu Dr. Nisa yang telah memberikan materi pada malam hari ini, dan juga kepada seluruh jamaah yang bersedia hadir dari awal sampai akhir. Semoga pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bisa kita gunakan ataupun kita bisa sharing kepada tetangga, keluarga, agar kita bisa menjaga keluarga kita dari COVID-19 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan yang saya sampaikan. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Dokcan, Mbak Anis. Sehat-sehat selalu, Mbak. Ya. Mangke Mohon maaf PPT kalau ada salah. mboten sangat bermanfaat kok. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Mangke PPT boleh di-share untuk peserta karena kita punya grup peserta pengajian begitu, Mbak Anis. Boleh, tidak apa-apa. Itu bermanfaat. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih. Mas Amin, terima kasih sudah memoderatori. Ya, besok malam berarti Mas Amin lagi ya? Insya Allah, insya Allah. Oke, ya. Ini kayaknya sampai akhir Agustus nanti di Irwan nggak bisa. Iya, lagi menemani Bunda beliau. Iya, betul. Jadi nanti minta tolong Mas Amin untuk menggantikan nanti gantosan dengan Mas Afdul. Iya. Ya, Bu Masuna, matur nuwun Bu Masuna. Bu Masuna ke-mute. Baik Bapak Ibu sekalian, ini karena sudah larut, jadi mohon izin link Zoom saya tutup ya. Insya Allah besok malam kita jumpa kembali. Besok dengan tema agama, Senin malam jatahnya tema agama, dan semoga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang sehat. Untuk yang sakit semoga segera diberi kesembuhan dan diberi kekuatan dalam menghadapi ujian sakitnya. Terima kasih banyak, semangat kuat, kita jaga kita. Makaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin deh. Mbak Anis, monggo.